Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, luar biasa. Luar biasanya semuanya sehat atau ada yang luar biasa pura-pura sehat dan bahagia? Gimana? Fisik dan mentalnya aman semua nggak ini? Ada yang baru merasa kurang nyaman dengan perasaannya sendiri, bisa jujur tunjuk tangan atau gimana? Ada nggak? Oke, setelah tadi pagi ya saya lihat kalian tes fisik termasuk pull up yang di lapangan tadi, gimana? Dari siang ini capeknya sejauh mana? Dari 0 sampai 100 tenaga kalian sisa berapa? 0, 1, 5%. Lowbat ini berarti setengah. Oh, ini masih ada yang lumayan harus semangat. Oke, untuk mengetes semangat kalian siang ini kita mulai dengan nyanyi terlebih dahulu. Tahu lagu sedang apa itu kan? Sedang apa, sedang tahu kan? Masa nggak tahu sih? Oke, coba dulu ya, nanti dimulai dari sini, sisi kanan. Sisi kanan nanti sedang apa, nanti yang sisi kiri jawab kalian sedang ngapain, terus tanya balik sekarang apa gitu ya. Oke, kita di sini sedang apa, sini jawabnya sedang makan. Nah, terus sini nanti tanya balik makan apa sekarang. Dari sini nanti jawab balik ya, gitu ya. Nanti yang salah ada punishment-nya. Coba kita bikin data-data dulu. Yang sisi kanan silakan bisa menghadap ke kiri, dan yang kiri juga menghadap ke temannya di sana. Oke, kita mulai permainan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa lu? Wah, ini gimana ini? Belum kompak. Coba kita balik dari tim sini kanan ini, ada nggak nanti yang suaranya paling menantang untuk memimpin kelompoknya? Oke, sekarang kita mulai dulu dari yang sini. Dalam hitungan ketiga silakan tanyain ke mereka sedang ngapain ya. 1, 2, 3. Yang kiri ini kurang kompak gitu ya, padahal di ketarungan kerjanya kompakan. Oke, kita akan kembali ke tempat semula terlebih dahulu. Jangan berdiri dulu, saya kembalikan ke kakak-kakak pembina taruna. Oke, silakan menghadap ke sini semua dulu.
Oke, kita lanjutkan ya. Terima kasih untuk kakak-kakaknya sudah dengan sigap mempersiapkan tempat karena tadi kita harus berpindah dari sana. Gimana perasaannya, Wirawiri? Sungguh ya, capek, semakin berkeringat. Tapi tenang aja, setelah ini kita akan seru-seruan. Kita akan merefleksikan diri dengan keadaan yang berkaitan dengan materi kita pada siang hari ini. Materi kita pada siang ini akan membahas terkait tentang mental health. Kalian sering dengar mental health atau kesehatan mental? Pernah dengar? Gimana? Apa itu mental health menurut kalian? Kesehatan mental, apalagi itu artinya itu. Health itu kesehatan. Jadi apa mental health itu kira-kira? Stres. Oke, stres adalah salah satu bentuk dari gangguan mental. Ada lagi? Oke, kalau kebingungan, coba kita lihat ke ini, nanti kita akan menonton sebuah video yang berdurasi kurang lebih 10 menit. Ini berkaitan dengan mental health dan gangguan mental. Bisa ditayangkan? Oke, sebentar ya, ini saya settingkan dulu untuk audionya depan. Bentar ya, mohon ditunggu dulu sambil kipas-kipas, sambil ya gak apa-apa ya, panas-panas. Oke, ini ya videonya, perhatikan. Nanti kita akan berdiskusi tentang permasalahan yang ada di video. Gimana? Kurang jelas ya suaranya? Bentar. Ini laptopnya belum bisa connect Bluetooth soalnya.
diikuti dengan jantung aman. Aman, oke. Nanti biar pada bangun. Oke, ini ya kita mulai ya nonton video 10 menit. Silakan ditonton dan disimak dengan seksama nanti tentang apa permasalahan yang dialami. memang sudah mulai meredah. Tetapi ditanyakan berikutnya. Hai, namaku Dina. Kadang, semua hal yang ada di dunia ini penuh dengan harapan. Tetapi, jawaban takdir tidak selalu sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Sebab, harapan adalah keinginan, bukan tuntutan. Assalamualaikum, Mama. Dir, pokoknya mama sama papa gak mau lagi ya lihat jelek kamu kayak gini sampai kemarin. Ya, Ma, bila salahin kok. Kamu udah lihat kan abang kamu kayak gini? Udah jarang pulang, kerjanya terus, dibayar di sekolah mahal tapi gak ada hasil. Ya, Ma, tapi Udah lah, mau lagi sibuk? Oke, siapa dulu yang belum bertugas? Yuk maju dulu si Mira. Silakan Mira maju. Oke. Selesai ya Mira? Good job. Oke, benar semua ini. Udah sih. Good job. Silakan kembali. Oke, siapa lagi yang belum bertugas? Yuk maju dulu. Jawabannya sama semua ini. Udah ini mak, kita belajar nih. Coba. Boleh dia, lihat sini mas. Nggak boleh mas. Ya aku tahu sih. Ada sana ada mana? Baik. Gila. Sini. Dina, kamu apa nih? Serius, Den? Aduh, tugas dulu. Nggak mau masuk. Aduh, dia jangan sini, kita kesana aja. Juga beneran nggak apa-apa. Aduh, nggak apa-apa, Den. Gue nggak tahu, Den. Masalahnya apa. Cuma kalau mau cerita, mulai kali itu. Ya udah, gue mau kamu. Makasih ya. Enggak ada, ini gue mau rekam. Ya jangan ada lain cuma bukan yang biasa banget. Kenapa besok ada semua sesuatu apa kok? Sebenarnya ini tuh karena Rahel yang sama Sabrina. Lo malah jago, kata Rahel itu sama Sabrina. Iya, tapi soal itu juga sih kadang gue masih dosen kita kalau bisa gitu. Masih dosen kita ini harusnya mulai gitu sih. Enggak, udah ngelakuin dosen kita. Ya, udah belum sadar. Kenapa? Lo nggak suka?
tau gue anak siapa. Emang gue peduli menunjukkan bapak lo. Ya udah ngapain aja. Kayak bakal respon aja. Itu gak bisa, dia kan mau dibeli mereka terus. Kita tuh gak bisa ngomong sendiri, lo harus ngomong baca. Gue takut deh, gue pasti bener. Gue tuh pasti mau kok dengan kita. Nanti gue coba bilang ke mereka. Coba ya, sabar ya Dewi. Gue ada waktu sebenarnya. Kenapa nih? Sebenarnya dia mau kita sama sini sibuk karena dia merasa tertekan. Kenapa? Tuh, gue kemarin suka Rahel sama Sabrina itu minta tugas ke saya, cuma nggak saya kasih karena mereka mintanya secara kasar. Terus bagaimana mereka menjemput saya? Apa? Besok juga teman-teman. Terus bapak juga kasar sama bu. Kasar gimana? Kemarin saya dijegal sama mereka sampai jatuh. Terus kamu apa? Enggak sih bu, cuma mulai aja. Jadi mereka juga nggak sengaja. Iya. Terus itu sebenarnya saya nggak sengaja sih bu, karena orang tua itu mau bantuin saya untuk selalu bisa selalu sempurna. Kira saya nggak pernah tolong. Terus saya juga harus bisa belajar kan juga kewajiban. Orang tua juga ya, kamu jadi apa ya kan? Udah ya, udah sorry ganggu ya. Makasih ya bu. Jadi lu nih kenapa? Sini cerita pelan-pelan sama gua. Dir. Gue tuh capek. Ya tuh capek kenapa? Cerita. Mau bikin lah, gue itu bikin itu sama mama sama papa. Jangan lo. Enak banget temen-temen lo. Ya lu bikin jadi gue enak. Lu tuh cuma enaknya doang. Ya tahu ya, gue belajar tapi nanti ya, dan gue gak boleh turun. Cuma kenapa? Karena lo tuh gak bisa ngikutin mama sama papa. Gue juga jadi kayak gini karena ekspektasi mama sama papa. Gue gak tahan di tengah kayak gini. Makanya gue berontak. Sebenarnya lo gak bener kan Kak? Gue dicari sama si Mas. Boleh tahu lu? Dir. Jadi lu selama ini maaf ya Dir, gue harusnya peka jadi abang lu untuk menjaga lu dari ekspektasi mama sama papa. Tapi yang salah bukan kita berdua Dir. Gue tahu kita harus ngapain. Baik itu. Assalamualaikum. Hah? Kasih murah. Mah, selama ini Gira mau tuntut apa? Ngapain? Selama itu mah yang lebih sekarang. Selama ini mama ngapain Gira? Yang benci sama mama. Kamu udah berani ngomong mama. Tunggu, kesini dong. Ini demi kebaikan kalian. Kebaikan aku, kebaikan Gira. Ini kebaikan mama. Loh, ada apa nih, Mas? Apa yang di sini? Apa yang dia lagi main di sini? Berisik, Pak. Lihat, Pak. Ini hasil tuntutan mama sama papa. Mama sama papa mikir untuk berhasil. Tapi mama sama papa gak pernah mau mikirin, gak pernah mau tahu gimana dia ngelewatin semuanya. Mama sama papa sama ini berhasil kan? Kita juga manusia, Pak. Perlu kalian ngertiin. Bukan malah kalian jadiin alat untuk ekspektasi mama sama papa. Papa, Pak, mikir, capek kayak gini, kasihan juga. Kita udah berusaha. Dan dari kesehatan mental yang Dira,
kita salah, harus kita sadari itu. Tidak. Tidak boleh. Oke, itu tadi video pembuka kita. Gimana menurut kalian yang terjadi di kasus Dira itu? Ada yang relate nggak? Ada yang relate nggak? Enggak. Ada yang tuntutan dari orang tua itu terlalu berat, merasa terlalu berat, ada? Ada yang merasa keberatan dengan tuntutan orang tua. Terus kalau dari pertemanan sendiri, gimana? Kenapa? Enggak. Berarti dari keluarga aman. Oke. Kalau dari teman-temannya sendiri nih, kalian satu sama lain gimana? Ada pembulian? Mana korban bulinya siapa? Yang jadi korban bully? Oh, ini siapa? Rahman. Ada yang menjadi pelaku pembuli? Oh, itu ada pelaku yang mengaku itu tadi. Itu belakang itu juga pelaku. Bener gak ini? Oke. Hengki. Nah, ini nanti bisa jadi catatan nih. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang video tadi. Yang pertama, permasalahannya apa aja sih yang ada di video tadi? Yang dialami sama Dira. Apa tadi? Kesehatan mentalnya kenapa Dira tadi? Mentalnya Dira gak baik karena oke, dibully dan itu bagus. Apa tadi? Sama, oke, karena dibully sama teman-temannya dan dituntut bagus secara akademik oleh orang tuanya. Ada pendapat lain yang terjadi sama Dira tadi? Ada apa aja? Gimana? Pertemanan, dari lingkup pertemanannya Dira kenapa tadi? Dibully karena nggak mau ngasih tugas. Nah ini sebenarnya ngasih tugas itu boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Ada yang boleh, ada yang enggak. Kenapa boleh, kenapa enggak? Yang boleh dulu kenapa? Berbagi itu indah, bagus sekali. Berbagi itu memang memberikan rasa kesenangan tersendiri ya. Itu karena akan memicu efek dopamin untuk kita merasa bahagia. Tapi yang nggak boleh tadi, kenapa nggak boleh? Karena oh mikir sendiri, oke. Ya itu harusnya bahas sendiri tapi malah dicontek orang lain, pasti itu nyesek ya. Dia tinggal terima jadi gitu kan, nggak menyenangkan juga badan nasi. Oke, berikutnya, bagaimana sih menurut kalian apa yang sudah dilakukan Dira dalam menghadapi masalah tadi? Nyilet, ya itu salah satunya, self harm. Kalau di kalangan kalian umum disebut dengan barcode, ya enggak? Betul enggak? Barcode. Nah, coba sekarang angkat tangan kalian kanan kiri. Di lengannya diturunkan. Coba dilihatkan lengannya. Mana ini ya? Semuanya ayo, angkat tangannya dulu. Ayo, ini mana? Lengannya dilihatin. Nih, kita cek barcode, nanti saya scan siapa tahu transfer berapa itu kan. Coba dilihat, ada nggak yang punya barcode? Biasanya yang cewek-cewek ini, coba lihat bagian sini. Oh itu apa itu? Oh tinta, itu tinta. Tuh aman tuh, itu juga nyoret tinta juga bisa.
garis kali Pak, jauh sekali. Ini di bagian sini aja punya barcode. Mana coba, lihat bener nggak? Coba dilihatin. Ini cek aja. Kita harus saling peduli sama teman kita ya Kak. Oke, semoga di antara kalian nggak ada yang punya barcode ya di tangannya. Barcode tuh gaya yang jelas-jelas aja gitu, tulis atau apa yang bermanfaat. Selain itu, kan tadi Dira juga melakukan ini ya self-burn atau ngasih barcode ke tangannya. Apalagi yang tadi dilakukan oleh Dira? Gimana? Mengaku, nangis gerung-gerung. Ya, tadi dia juga masuk ke kamar nangis gerung-gerung. Itu menurut kalian gimana kalau sampai nangis gerung-gerung kayak gitu? Menurut kalian papa atau enggak papa? Papa atau mama? Menurut kalian gimana itu? Itu tindakan yang baik apa enggak? Coba, yang enggak baik apa enggak? Oke, ada yang bilang baik, ada yang bilang enggak ini. Nanti akan kita bahas di materi. Selain itu ada lagi enggak tadi? Dira juga ngelaporin ke gurunya. Gurunya cuek, bener banget. Apa itu setuju? Oke, itu tadi. Apakah melapor ke guru adalah tindakan yang benar menurut kalian? Salah. Kok bisa salah? Kenapa? Kenapa? Itu menurut kalian benar apa enggak? Lapor ke guru karena dibully dan gimana? Benar apa enggak? Oke, jadi lapor ke guru terkait kalian yang mengalami pembulian atau tentang permasalahan di rumah itu boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Tapi kalau dari video tadi kan tampaknya gurunya yang kurang peka, kurang merespon permasalahan Dira dengan serius. Akhirnya Dira merasa nggak punya tempat untuk bercerita, dimana yang harusnya di rumah orang tuanya yang melindunginya tapi nyatanya memberikan banyak tekanan. Kemudian di sekolah juga guru sebagai orang tua keduanya malah kurang peduli sama dia. Pasti dia merasa kesepian ya kan Diranya. Oke, berikutnya yang ketiga. Apa yang akan kalian lakukan jika kamu ada di posisi Dira? Coba kita dengarkan dua pendapat dari cowok dan cewek. Kalau cewek kan terkenal dengan pakai perasaannya. Kalau yang cowok nih, yang mana ya? Ya, Satria. Dari namanya sudah sangat-sangat pahlawan. Kalau kamu ada di posisi Dira, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Tidur. Oke. Selain itu, kan itu berbayangan. Terus apa lagi? Udah. Oh, Mas Satria ini pelariannya ketika ada masalah adalah tidur. Jadi buat teman-temannya kalau baru siang hari di hari Minggu tapi kok Mas Satria bilang itu karena dia sedang tidur gitu ya, mungkin ada masalah atau apa itu. Oke, kalau dari perspektif cewek nih, dari mbak-mbaknya, kok nggak ada namanya itu? Ini aja Mbak Sabrina ya nggak itu?
Nah ini Mbak Sabrina, gimana kalau kamu tadi di posisinya juga? Apa yang akan kamu lakukan? Oke, tadi kan dia mengalami yang namanya pembulian, kemudian tuntutan dari rumah, dan yang terakhir itu dia nggak punya tempat untuk bercerita. Itu kalau kamu mengalami masalah itu gimana? Apa yang akan kamu lakukan buat saat ini? Yang lainnya dengarkan. Cerita sama teman. Oke. Selain itu mengeluh ke temannya. Jadi terima kasih Mbak Sabrina. Kalau Mbak Sabrina ini tipe orang yang senang untuk bercerita dengan tujuan untuk melepaskan penat hidupnya gitu ya. Kalau Mas Satria tadi kan dengan cara tidur. Nah, itu juga bentuk-bentuk coping atau cara orang-orang itu menyelesaikan masalahnya. Ada yang lari dari kenyataan dengan cara tidur tadi, atau menghadapi dengan cerita ke temannya biar bisa legowo dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kalau kalian jadi temannya Dira, apa yang akan kalian lakukan? Kan kalau tadi temannya mendengarkan ceritanya dan mencoba melabrak gitu ya ke tukang bully, ternyata karena kalah jumlah dia kalah gitu. Oke, coba kita dengarkan lagi dua pendapat dari Mas dan Mbak. Kalau Mas tuh umumnya pakai kekerasan sih. Coba, tapi kalau kita lihat di SMK 3 Jogja ini, apakah kekerasan nomor pertama? Oke. Yang wajah-wajah ini, wajah-wajah sangar boleh gitu ya. Nah, wajahnya baik semua ternyata ini. Oke. Coba ini aja. Siapa namanya? Ahsan, Mas Ahsan. Oke, kalau Mas Ahsan ini ketika punya teman yang curhat ke dia akan mendengarkan curhatannya dan akan memberikan motivasi. Cocok nilainya sama tadi, coba Mbak Sabrina ya. Jadi Mas Ahsan bisa jadi tempat bercerita. Oke, kalau dari babaknya, coba itu yang belakang sendiri, tengah, yang itu, nah belakangnya itu yang berdiri. Siapa itu namanya? Coba berdiri. Oke, namanya siapa? Hafiza. Oke, kalau kamu jadi temannya Dira tadi, apa yang akan kamu lakukan? Oke, ada lagi? Oke, terima kasih Mbak Hafiza. Silakan kembali. Sama ya dari Mbak Hafiza ini dan Mas Ahsan untuk menjadi pendengar yang baik dan memberikan dukungan motivasi tadi. Berikutnya yang kelima, saya mau 3 siswa untuk maju. Coba itu 3 itu yang pada telunjuk gini. Itu tuh, 3 itu, 3-3-nya itu. Nah, yo maju sini, maju. Itu Alif juga. Terus tadi siapa itu sebenarnya itu yang termimpi-mimpi Mbak Dira? Mas Alif dan siapa itu adanya? Oke, bisa ke tengah sini. Coba sini.
Oke, kalian tadi ikut menyimak videonya? Nah, itu saya tahu. Jadi pasti bisa jawab. Kalau kamu sendiri siapa namanya? Arta. Oke, Arta. Apa pesan yang dapat diambil dari video ini? Jangan lupa beri tepuk tangan buat Mas Arta. Oke, kembali tadi self harm atau melukai diri sendiri itu nggak boleh ya. Itu tindakan yang tidak terpuji karena menyakiti diri. Berikutnya Mas Alif. Oke, jangan memendam masalahmu sendirian karena kalau kalian pendam sendiri lama-lama itu bisa bikin stres. Permasalahan itu bisa numpuk dan numpuk terus-terusan sampai akhirnya kalian kehilangan akal sehat kalian. Gitu. Keren sekali Mas Alif jawabannya. Yang terakhir ini Mas Vito. Sama kayak Mas Alif. Yang lain pasti ada ya kan pesan jaga diambil yang lainnya. Nah itu apalagi pesan yang jaga diambil. Sering-sering curhat. Kenapa kok harus sering-sering curhat? Oke, beri tepuk tangan untuk teman-teman kita bertiga ini. Oke, bisa kembali ke tempat dulu. Oke, itu tadi pesan yang dapat diambil. Yang pertama, jangan melukai diri sendiri. Melukai orang lain juga nggak boleh. Itu luapan emosi terus dilakukan ke orang lain nggak boleh, itu nggak baik. Jadi orang jahat itu namanya. Yang berikutnya tadi ada juga jangan memendam perasaan sedihnya kalian itu sendirian karena masih ada banyak tempat untuk kalian bisa bercerita seperti ke teman, sahabat, orang tua atau kalau di sekolah itu ada bapak ibu guru kalian yang siap untuk mendengarkan permasalahan kalian. Oke. Itu tadi video berkaitan dengan apa yang akan kita bahas pada kesempatan siang ini, yaitu terkait baterai mental yang lowbat di cas. Oke, gimana cara ngecasnya itu nanti akan kita bahas juga karena kan mental itu bukan seperti HP ataupun laptop gitu ya. Kalau lowbat tinggal colok charger itu enggak, chargernya itu berbeda. Nah, untuk kesehatan mental sendiri, mental itu sebenarnya apa sih? Mental itu adalah kondisi di mana perasaan kalian itu memberi kendali terhadap diri kalian sendiri, bukan tentang soal gila apa enggak aja, tapi gimana kalian pagi hari berangkat ke sekolah, apakah dengan bersemangat atau wajahnya merengut, tertekan, sedih atau gimana, itu juga termasuk ke mental kalian. Karena kondisi mental orang itu kan beda-beda. Nah, kalau mental kalian sehat, pagi hari bangun tidur itu akan segar. Sedangkan kalau mental kalian sedang terganggu, bangun tidur pun rasanya tetap capek. Ada yang relate, ada yang merasakan itu? Ada. Bangun tidur masih capek, ada? Ada. Oke, selain itu baru nonton video yang menyenangkan atau menghibur, tapi bagi kalian itu gak lucu sama sekali. Pernah? Pernah. Oke, itu berarti kalian pernah mengalami gangguan mental. Tapi mental itu bukan cuma soal gak gila atau gak gila itu ya.
Itu berkaitan dengan kalian bagaimana berpikir, melihat video lucu kok gak lucu sama sekali, terus merasakan dan bagaimana kalian bisa berinteraksi ke orang lain di hari-harinya. Ada yang diajak ngobrol biasa tapi kok kayak malah marah-marah gitu. Itu juga tandanya dia baru mengalami tekanan mental. Terus apa sih yang membedakan antara mental yang baik dan mental yang sedang terganggu itu? Nah itu OS, Operation System, atau mental yang sehat itu kamu bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Seperti misalnya ketarunaan ini sebulan sekali, tapi ketika kamu berangkat, apakah kamu bisa mengikuti ketarunaan itu atau kamu malah milih bolos kayak gitu. Nah itu ada yang pernah memiliki pemikiran seperti itu enggak? Ketarunaan terus milih bolos itu. Nah itu tandanya mental kalian belum dipersiapkan untuk mengikuti ketarunaan atau sedang terganggu karena permasalahan lain. Selain itu ada juga kalian bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan menjalani hidup dengan mulus. Kalau berteman tuh enak-enak aja, enjoy gitu, sama akhirnya bisa bercengkrama. Kalau yang terganggu itu gimana sih? Itu tadi semua aktivitas terasa berat, dari bangun tidur udah merasa capek, pengen tidur lagi. Terus berangkat ke sekolah naik motor males-malesan, ada yang nyebrang pun dimarah-marahin, padahal kan ya nyebrang umum-umum aja. Kalian juga pasti kalau di jalan ada saatnya nyebrang, tapi karena kalian mode senggol bacok, akhirnya itu mudah marah. Kemudian adaptasi yang susah. Ini kalau ketemu orang baru cuma diam aja, merengut gitu ya kan. Itu juga tandanya ada tekanan mental, karena bagaimanapun mau introvert mau ekstrovert, kalau ketemu orang pasti bisa beramah tamah. Bedanya kalau ekstrovert bisa membawa obrolan lebih jauh lagi, sedangkan kalau introvert mungkin sekedar berkenalan dan menanyakan kesibukannya. Tapi yang membedakan kalau mental terganggu pasti dia akan memilih untuk tidak bicara sama sekali, sekalipun diajak bicara duluan. Itu ketika mengalami gangguan mental. Selain itu juga fungsional harian melek. Jadi nggak cuma HP atau laptop atau jaringan kalian waktu bermain PUBG, ML yang melek, tapi hidup kalian juga bisa melek kalau baru mengalami gangguan mental, karena di pikiran kalian ini sedang penuh dengan masalah-masalah lainnya. Contohnya baru diajak ngobrol apa, jawabnya nggak nyambung atau bahkan nggak merespon sama sekali. Itu karena kebanyakan pikiran. Berikutnya, apa aja sih tanda-tanda kalau kalian itu mengalami gangguan mental? Yang pertama, anxiety. Apa itu anxiety? Cemas berlebihan. Oke. Kira-kira karena apa kalian merasa cemas? Coba dari bagian sini. Kalian merasa cemas karena apa? Hari ini kalian merasa cemas karena apa? Gak punya uang. Oke. Ada lagi? Ada lagi daerah sini? Gimana? Belum makan. Tadi kan sudah ada MBG. Kurang nggak? Ya. Kurang. Ya. Besok nambah nasi dari rumah. Selain itu, apalagi yang membuat kalian hari ini merasa cemas? Tugas. Ketarunan ada tugas ya? Sunat yang dikasih mapel karena tugasnya banyak, kemudian merasa cemas bisa menyelesaikan tepat waktu atau enggak gitu ya. Nah itu juga tandanya kalian mengalami gangguan mental walaupun sedikit, karena gangguan mental bukan hanya tadi gila dan gak gila, tapi bagaimana kalian merespon permasalahan. Selain itu, insecure. Siapa yang di sini merasa insecure? Merasa wah saya dekil, saya
pendek saya kurus. Nah itu saya juga kurus, saya juga merasa pendek. Apalagi kalau melihat kalian itu jalan, wah tinggi-tinggi yang sama sekarang gitu lah. Itu tapi bagaimana kita mengelola perasaan itu? Walaupun dibalik kekurangan itu pasti ada kelebihan yang lainnya. Seperti contohnya kalau saya itu lebihnya di usia. Kalau kalian kan masih muda, saya lebih tua. Nah itu. Jadi insecure itu juga tanda-tanda kalian sedang mengalami gangguan mental. Kalau yang cewek-cewek nih, ada yang merasa dirinya harus pakai make up 3 kilo, ada yang harus berapa lapis ratusan gitu. Ada nggak cewek-cewek yang nggak bisa keluar kalau belum pakai make up? Cewek, kalau cowok emang pakai make up. Nggak ada ya. Saya lihat juga di sini. Itu coba disenggolin punya juga. Juga tuh. Nah, selamat pagi dunia. Nah ini kalau saya lihat juga nggak ada yang make up berlebihan ya sejauh ini untuk di SMK 3 ini semuanya aman. Berikutnya ada overthinking. Setiap malam sebelum tidur udah matiin lampu dan taruh HP, tiba-tiba kepikiran besok aku kalau masuk sekolah ngapain aja ya, setelah lulus sekolah aku harus kemana lagi ya, apakah bekerja atau berkuliah, apakah aku bisa lulus tepat waktu. Nah itu semua pikiran-pikiran yang terlalu jauh itu bisa mengganggu mental kalian. Jadi ketika kalian memiliki overthinking tadi, kalian bisa bercerita ke teman sebaya, ke teman kelas, sahabat, atau siapapun yang kalian merasa nyaman untuk bercerita, untuk sama-sama mencari solusi dari permasalahan. Kemudian kalian susah berfungsi, artinya itu apa sih? Di jam olahraga kalian loyo, di jam pelajaran di kelas kalian ngantuk kayak gitu. Nah, padahal masih pagi, masih jam pertama udah. Nah, itu tandanya mental kalian yang lelah, bukan cuma fisik tapi juga mental bisa lelah. Berikutnya, apa yang akan terjadi kalau kita membiarkan tanda-tanda itu tadi? Yang pertama, pikiran jadi kacau. Pikiran jadi kacau itu kalian nggak bisa mikir dengan cepat, tanggap, dan juga lurus atau center ya itu, atau nyambung dengan apa yang baru dibahas. Misalnya baru membahas A, ketika dimintai tanggapan kalian kebingungan. Misalnya kalau kalian baru kelas terus ketiduran, nah itu kan juga bikin nggak paham dengan obrolan gitu ya. Berikutnya, sensor emosi rusak. Itu kalian ada yang dikit-dikit marah. Kemudian kalau ada orang yang terjadi kecelakaan nggak bisa berempati, nah itu tandanya mental kalian sudah lelah, karena kalian itu ibarat apatis kayak gitu. Dan yang terakhir itu kehilangan sinyal realita, karena kesehatan mental itu selain mengganggu pikiran kalian juga bisa membuat kalian kehilangan dunia nyata. Kalian tahu ada yang disebut dengan halusinasi? Nah, delusi gitu ya. Kalau gen alpha itu namanya delusi. Nah, ternyata kalau kita kebanyakan memendam permasalahan itu bisa mengakibatkan delusi, di mana kita menciptakan dunia sendiri yang di situ gak ada permasalahan apapun. Berikutnya, apa yang menyebabkan kita mengalami gangguan mental? Coba yang pertama itu bawaan pabrik. Sebelumnya mohon maaf, saya mau tanya, ada yang di sini orang tua atau kakek atau nenek atau mbah buyutnya pernah menjadi
pasien jiwa ada. Oke. Ayahmu. Ada lagi yang orang tuanya menjadi pasien sakit jiwa. Saya juga. Jadi coba saya pengen tahu ada nggak sih selain saya dan masnya tadi? Oke, nggak ada ya. Jadi yang pertama itu biologis dan genetik. Ada yang sejak lahir di otaknya itu mengalami masalah. Ada juga yang karena bawaan orang tua atau buyutnya. Kalau saya itu ibu saya pernah menjadi pasien. Nah, itu meningkatkan resiko saya ataupun masnya tadi yang ayahnya pernah menjadi pasien sakit jiwa untuk ikut sakit jiwa gitu ya. Karena selain kondisi diri sendiri, pasti juga kondisi di rumah berbeda dengan keluarga yang lainnya itu seperti apa. Nah, faktor biologis ini kalau yang udah kena sejak lahir itu harus menjalani perawatan terus-menerus. Sedangkan kalau yang keturunan dari orang tua memiliki riwayat itu bisa kalian bendung dengan cara bagaimana kalian mengontrol dan mengelola pikiran dan perasaan kalian. Karena tadi overthinking, keseringan overthinking itu bisa bikin kalian semakin stres dan bisa nanti ke depresi. Selain itu tadi juga penyebabnya ada juga faktor psikologis. Nah, ini faktor psikologis. Faktor psikologis itu internal diri kita, dari pikiran, perasaan, dan tingkah laku kita. Kalau pikirannya kacau terus, nggak bisa terselesaikan permasalahan yang di otak, akhirnya membuat perasaan gundah dan marah-marah atau sedih terus, itu bisa membawa kita menuju ke gangguan mental. Dan yang satu lagi itu lingkungan sosial, ini paling penting. Mumpung kalian masih punya teman, karena nanti kalau di kerja belum tentu kalian punya teman. Jadi mulai dari sekarang bentuklah lingkungan sosial yang positif di antara kalian satu sama lain. Jadikan lingkungan itu untuk saling mendukung satu sama lain, saling menolong dan sebagainya, gitu ya. Berikutnya, virus yang paling sering mampir di kehidupan kita, kehidupan kalian, itu depresi dan cemas dan overstress. Depresi itu terjadi karena kita yang terlalu sering stres, terlalu larut dengan stres. Contohnya itu ketika kita memiliki sebuah masalah sepele, misalnya, wah besok uang sakunya dikasih apa enggak ya? Soalnya seminggu ini udah dikasih, tapi ternyata ada pengeluaran tambahan untuk fotokopi atau print misalnya kayak gitu ya, atau kuotanya habis lebih dulu. Nah, itu kalau kalian berpikiran terus-terusan, itu lama-lama bisa mengakibatkan depresi. Sedangkan itu ada jalan keluarnya, seperti minta tambahan uang saku ke orang tua, daripada bertanya-tanya sendiri kan dikasih tambahan apa enggak, bakal diganti apa enggak uang fotokopinya. Nah, itu kan bisa kalian tanyakan ke orang tua atau wali kalian, daripada nanti kalian pikirkan sendiri dan tidak ada jalan keluarnya. Dan ketika depresi sudah terjadi atau dari stres berubah menjadi depresi, kalian akan merasa kosong, merasa hampa, dan memilih untuk menarik diri dari lingkungan pertemanan. Kemudian cemas dan overstress, itu ketika kalian mengalami ini, kalian pasti akan lebih sering merasa gelisah, kemudian tegang, dan emosinya meledak-ledak. Itu akibat dari kalian belum bisa mengelola permasalahan kalian, akhirnya mengakibatkan cemas berlebih dan stres yang berlebih. Bagaimana sih cara untuk kita bisa mengembalikan mengelola perasaan kita dan mental kita? Yang pertama itu ada berolahraga. Ini kalian
beruntung sekali karena di SMK 3 ini ada ketarungan. Setidaknya sebulan sekali kalian pasti ada kegiatan ketarunaan. Selain itu ada juga jam olahraga seminggu sekali. Nah itu ternyata bisa membantu kita untuk menjaga kesehatan mental. Dengan keringat keluar itu kita bisa merasa lebih fresh lagi. Yang kedua itu istirahat yang cukup. Anak-anak sekarang ya biasalah nongkrong sampai malam, ya enggak? Betul. Istirahatnya jadi kurang apa enggak? Ya apa enggak? Ya apa ya? Ya. Jadi istirahat itu memang balik ke masing-masing. Ada orang yang tidur 4 jam sudah cukup, ada yang 6 jam sudah cukup, ada juga yang harus 10 jam tidur baru bisa puas tidurnya. Nah itu kalian bagaimana mengatur jam main dan jam tidur optimal kalian. Contohnya agar itu biar kalian waktu di sekolah nggak tidur seperti kakaknya itu. Coba berangkat dulu. Nah itu mungkin karena semalam habis nongkrong atau bantu orang tua, kita nggak tahu ya. Tapi kalian manage waktu kalian sendiri. Dan berikutnya ada pola makan. Pola makan yang gak sehat tuh bikin kalian mudah lelah. Junk food itu membuat kita banyak kekurangan energi karena isinya adalah fast food yang dicerna bentar langsung keluar lagi. Itu ya, jadi makanan sehat seperti buah dan sayur itu sangat penting untuk menjaga energi kita untuk jalan hidup. Kemudian ini cara mudah untuk menyelesaikan permasalahan, merecharge energi kalian ketika baru ada gangguan mental. Yang pertama, tarik nafas. Oke, coba semuanya praktekkan. Tarik nafas 3 kali. Oke, tarik nafas, hembuskan perlahan. Tarik nafas lagi, hembuskan perlahan. Sekali lagi, tarik nafas, hembuskan perlahan. Oke. Ini kenapa tarik nafas itu penting? Menurut tadi, nafas itu memang dilakukan secara otomatis oleh tubuh kita. Tapi menurut tadi, orang yang menyempatkan diri untuk bernafas secara manual ternyata bisa untuk meredakan kekacauan di otak atau pikiran-pikiran yang liar di otak. Yang berikutnya, mencari makna hidup, misalnya dengan melakukan hobi hiking, pendaki semua ada di sini. Itu biasanya alibi mencari makna hidup gitu ya. Nah, melu-melu kancane ya itu itu cari makna, entah dengan melakukan hobi atau merefleksi tentang kehidupan sehari-hari kalian untuk bisa terus mengevaluasi diri dan memperbaiki diri. Kemudian tata prioritas. Nah ini tadi stres terkait tugas itu kan bisa dilakukan, ditangani dengan menata prioritas. Misalnya tugas A untuk minggu depan, tugas B yang baru dikasih tadi untuk 2 minggu lagi, sedangkan tugas C dikumpulkan besok Jumat padahal baru dikasih tadi. Nah itu kalau kalian bisa menata prioritas tentu akan mengerjakan yang C dulu karena yang paling dekat gitu ya. Nah itu adalah salah satu contoh untuk menata prioritas agar kita enggak terlalu jauh pikirnya, jadi stres gitu. Dan yang terakhir itu koneksi sosial tadi. Memang saya setuju dengan pendapat teman kalian tadi, menjadi pendengar yang baik dan kalau bisa untuk memberikan solusi. Karena orang yang bermasalah dan ingin bercerita itu gak selalu mencari solusi. Mereka kadang juga cuma butuh didengarkan dan dipahami perasaannya. Oke? Lanjut. Kewarasan itu dirawat, bukan diobati. Jadi kalian boleh kadang-kadang gak waras, karena
Oke, maksudnya nggak waras tuh kalian sedang mengalami gangguan mental, entah merasa sedih, gundah, dan sebagainya. Misalnya tiba-tiba diputusin pacar tanpa alasan. Nah, itu kan bisa bikin kalian merasa sedih, bahkan bisa beberapa hari gitu ya. Selain itu, kenapa kewarasan itu nggak cuma diobati? Nah, ketika kalian sudah terlanjur sedih, terus kalian memaksa untuk melupakan, itu kan salah satu cara kalian untuk mengobati. Tapi nyatanya itu nggak mengobati sama sekali untuk memaksa melupakan, karena suatu saat pasti ingatan itu akan muncul lagi dan kalian akan denial. Kalian kalau dengar namanya udahlah nggak mau bahas tentang dia ya, itu kan berarti belum terobati ya. Sebelumnya kalian cuma memaksa untuk lupa. Nah, begitu juga untuk masalah-masalah lain. Bukan sekedar dilepaskan begitu saja, tapi bagaimana kalian mencari solusi agar permasalahan itu terselesaikan. Berikutnya, jangan ragu hubungi IT support. Kalau di sekolahan itu ada guru wali kelas yang pertama atau guru BK kalian di kelas. Selain itu juga ada juga teman sekolah kalian. Itu kalau di sekolah, kalau di rumah kalian punya orang tua. Jangan sungkan untuk bercerita sama orang tua kalian, sekalipun kalian sering sibuk masing-masing. Tapi ketika kamu kepikiran untuk aku ingin berkuliah di mana dengan mengambil jurusan apa, daripada kalian mikir mampu gak ya besok orang tua membiayainya. Nah, sekalian aja kalian ajak diskusi orang tuamu terkait masa depan itu. Oke, dari materi tadi ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang materi yang sudah saya sampaikan, gangguan mental dan kesehatan mental? Ada? Kesehatan mental itu enggak selalu tentang terlihat waras dan sumringah, tapi bisa juga itu semua hanya kebohongan belaka. Gak jarang orang itu pakai topeng. Oke, karena belum ada pertanyaan, bisa sambil dulu ke sesi curhat secara tertulis. Boleh minta tolong kakak-kakaknya untuk membagikan angket. Oke, silakan kalian amati. Itu nanti kalian akan dibagikan secarik kertas, selembar kertas yang isinya itu berkaitan dengan kecemasan, depresi, dan juga trauma. Yang permasalahan tadi di skala dalam kurun waktu 2 minggu terakhir ini. Nah, silakan nanti kalian yang pertama isikan identitas, nama dan kelas di pojok kiri atas itu. Setelah itu kalian isikan dengan kondisi kalian saat ini secara jujur terkait item-item pernyataan yang ada. Contohnya ini, sulit merasa rileks itu sama sekali dalam 2 minggu. Berarti itu kalian selama 2 minggu itu selalu merasa rileks, atau beberapa hari dalam 2 minggu itu kalian beberapa kali sulit untuk rileks walaupun enggak sedang ada masalah apapun dan seterusnya. Silakan waktu kalian 5 menit untuk menyelesaikan. Oke. Ada yang belum dapat kertasnya? Kakak ada 2 yang belum. Oke, ada lagi
yang belum dapat? Bu Erin. Ada lagi yang belum dapat? Oke, silakan kalian isikan jujur sesuai keadaan kalian dalam kurun waktu 2 minggu terakhir ini. Kamu udah belum? Oke, 5 menit ya untuk mengisikan angket kuesioner terkait kondisi mental kalian dalam kurun waktu 2 minggu. Oke, gimana? Aduh, selamat siang. Nih, di sini dulu. Selamat pagi. Nih, di sini ya. Mana alat tulisnya? Jangan lupa nama dan kelas di pojok kanan atas. Sudah. Mana? Kumpulkan ke saya. Ke saya atau kakak-kakak di samping. Sudah semua atau ada yang belum? Ini tadi yang terakhir ini baru bangun dari kekursian. Oke, yang udah bisa diranting, dikumpulkan.
Sudah, kita kalau sudah kita berhenti ke depan untuk berpulang. Dia mau berdebat. Enggak. Oke, nanti akan diperkenalkan dalam data BK bagaimana kalian kondisi kalian secara mental ya. Agar tidak terjadi yang tidak di rumah SMK 3. Oke semuanya sudah dikumpulkan. Ini belum apa ini? Maju enggak? Kalau sudah nanti dibawa aja. Ayo dikumpulkan yang sudah, dikumpulkan yang belum segera untuk dikumpul. Oh, yang lain yang belum coba aja. Yang belakang itu udah semua. Udah semua? Hah? Siapa yang belum selesai? Bagian belakang? Ada yang belum selesai? Oke, sudah semua ya ini? Sudah semua? Sudah semua ya? Oke, terima kasih untuk
penilaiannya, isi angket tadi. Selain itu, yang terpenting adalah karena di usia kalian ini masih labil ya dalam menyikapi sebuah permasalahan. Jangan ragu untuk menghubungi IT support. Oh ya, kelihatan. Salah satunya yaitu guru BK dan guru wali kelas kalian. Kalau sementara ini di BK ada kita kakak-kakak yang mungkin masih lebih kecil-kecil ini. Kalau kalian merasa kesulitan dengan bapak ibu guru yang lain, kalian bisa bercerita ke kami terlebih dahulu. Ada saya Dimas Surya Mahendra, atau panggil aja Pak Dimas. Nanti kalian bisa cerita ke saya, atau ini ada Bu Latifah, dan di sana ada Bu Erin, dan belakang itu ada Bu Nur Asih. Nah itu, kalau kalian masih sungkan untuk langsung ke bapak ibu guru, bisa melalui kami. Misal mau dirahasiakan identitasnya juga boleh. Gitu ya. Oke. Jadi itu tadi materi yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan kesehatan mental. Dimana kesehatan mental itu adalah kondisi fisik dan psikologis kita dalam menjalani hari-hari, apakah baik-baik saja atau sedang lelah. Dan kemudian penyebabnya apa saja, berarti ada stres, psikologis, kemudian genetik, dan yang terakhir lingkungan sosialnya seperti apa, dan kemudian dampaknya. Dampak kalau kita mengalami gangguan mental itu apa saja, seperti tadi ada bisa sampai ke yang paling dulu adalah mengakhiri hidup gitu ya kan. Kalau berita-berita sekarang tuh gak sedikit juga pelajar yang tiba-tiba tapi dibakar melakukan hal yang dia inginkan padahal kita gak menginginkannya gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Sehat-sehat jiwa muda kalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.